Masuk ke penjelasan pertama, yaitu mengenai uh, what is proses teknologi strategi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut di dalam materi itu, kita perlu mengetahui apa itu the appliance of science. Dalam dunia bisnis, teknologi bukan sekedar alat, melainkan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Nah, pada penjelasan kali ini, saya akan membedah satu elemen krusial, yaitu teknologi proses. Apa sebenarnya yang membedakannya dengan teknologi produk, dan mengapa manajer operasi harus memahaminya secara strategis. Secara sederhana, teknologi proses adalah penerapan sains ke dalam proses operasi apapun. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak tertukar dengan teknologi produk. Perbedaannya adalah, teknologi produk fokus pada fungsi dan kinerja barang atau jasa itu sendiri. Contohnya adalah perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah komputer. Sedangkan teknologi proses fokus pada bagaimana produk tersebut dibuat atau dikirimkan. Contohnya adalah mesin-mesin yang merakit komponen komputer tersebut. Dalam bisnis jasa, perbedaan ini seringkali kabur. Contohnya, wahana simulator di taman hiburan seperti Disney World. Simulator tersebut adalah proses yang membawa pelanggan, tapi juga merupakan bagian dari produk atau pengalaman yang mereka beli. Sering ada anggapan salah bahwa teknologi proses hanya mencakup mesin yang menyentuh material secara langsung. Faktanya, ada dua bentuk utama. Yang pertama adalah teknologi langsung, yaitu teknologi yang bertindak langsung pada input sumber daya, seperti mesin memotong laser di pabrik. Selanjutnya adalah teknologi tidak langsung atau infrastruktural, teknologi yang membantu mengontrol dan mengkoordinasikan proses. Contohnya adalah sistem kontrol stok di retail atau database informasi pada firma konsultasi untuk menyimpan pengetahuan. Teknologi proses dapat diklasifikasikan berdasarkan apa yang mereka proses. Terdapat tiga hal. Yang pertama adalah pemrosesan material. Contohnya seperti oven pemanggang otomatis atau robot gudang. Terus selanjutnya adalah pemrosesan informasi, yaitu seperti sistem manajemen informasi atau MIS atau mesin pencari internet. Selanjutnya adalah pemrosesan pelanggan, seperti peralatan bedah di rumah sakit atau mesin ATM. Menariknya, teknologi saat ini terintegrasi. Sistem check-in bandara, misalnya memproses pelanggan, informasi penerbangan, dan material bagasi secara bersamaan. Lalu, apa sih itu strategi teknologi proses? Ini adalah rangkaian keputusan yang menentukan peran strategis yang dimainkan oleh teknologi proses, baik langsung maupun tidak langsung dalam strategi operasi organisasi secara keseluruhan. Strategi ini juga menetapkan karakteristik umum untuk mengevaluasi alternatif teknologi yang tersedia. Manajer operasi tidak harus menjadi ahli teknik atau ilmuwan komputer, tetapi mereka harus berperan sebagai impresario. Mereka harus mampu mengevaluasi informasi teknis dan mengajukan pertanyaan kritis seperti: 1. Apa perbedaan teknologi ini dengan teknologi serupa lainnya? Lalu, apa batasan yang diberikan teknologi ini pada operasi perusahaan tersebut? Lalu, keterampilan apa yang dibutuhkan staf untuk mengoperasikannya? Dan berapa perkiraan masa pakai teknologi ini? Memahami teknologi proses berarti memahami bagaimana sains dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dengan menempatkan teknologi dalam kerangka strategis, organisasi dapat memastikan bahwa investasi mereka benar-benar mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah proses teknologi should reflect volume and variety. Jadi, teknologi proses itu harus mencerminkan volume dan varietas pasar. Strategi ini menentukan peran teknologi dalam mencapai tujuan operasi perusahaan. Dan untuk menentukan tipe teknologi, kita harus memahami hubungan antara jumlah produksi atau volume dan keragaman produk atau varietas. Jika varietas tinggi dan volume rendah, kita memerlukan teknologi yang umum atau general purpose. Teknologi ini fleksibel karena dapat melakukan berbagai macam aktivitas pemrosesan yang berbeda. Jika volume tinggi dan varietas rendah, kita memerlukan teknologi khusus atau dedicated. Teknologi ini dirancang spesifik untuk satu kebutuhan pemrosesan yang sempit agar lebih efisien. Lalu ada tiga dimensi teknologi. Yang pertama ada scale. Scale ini adalah kapasitas dari setiap unit teknologi. Volume tinggi menggunakan unit berskala besar untuk mengejar biaya rendah per unit melalui economic scale. Jika varietas tinggi, lebih cocok menggunakan banyak unit kecil. Selain lebih fleksibel menyesuaikan permintaan, unit kecil juga lebih tangguh karena jika satu rusak, operasional lainnya masih tetap berjalan. Dimensi kedua yaitu
automation, yaitu tentang keseimbangan antara upaya manusia dan teknologi. Jika otomatisasi tinggi, itu cocok untuk tugas berulang yang membutuhkan presisi, kecepatan, dan juga tenaga besar. Tetapi intervensi manusia juga tetap penting untuk varietas tinggi yang membutuhkan pemikiran kompleks, intuisi, dan kreativitas yang tidak dimiliki mesin. Dan yang terakhir, dimensi ketiga atau coupling adalah sejauh mana berbagai tahap teknologi digabungkan menjadi satu kesatuan yang sinkron. Jika coupling tinggi atau terintegrasi, menghilangkan fragmentasi dan mengurangi biaya produksi, namun meningkatkan risiko jika terjadi kegagalan di satu tahap. Sedangkan jika coupling rendah atau terpisah, memungkinkan setiap bagian proses diatur ulang secara mandiri untuk menangani berbagai jenis pesanan. Oke, selanjutnya kami akan membahas proses teknologi strategi, khususnya tentang produk proses matriks dalam strategi operasi. Sebelum masuk ke matriksnya, kita perlu paham dulu bahwa setiap teknologi proses punya 3 dimensi utama. Dimensi pertama adalah skala. Teknologi berskala besar cenderung padat, modal dan efisien untuk volume tinggi. Sedangkan teknologi berskala kecil lebih fleksibel dan banyak melibatkan tenaga manusia. Dimensi kedua adalah otomasi. Ini mengukur seberapa besar peran mesin dibanding manusia dalam proses. Otomasi tinggi berarti mesin yang mendominasi. Otomasi rendah berarti manusia yang masih memegang kendali dan penilaian. Dimensi ketiga adalah keterpaduan atau coupling. Ini menggambarkan seberapa terintegrasi satu teknologi dengan teknologi lainnya. Teknologi yang tightly dan coupled lebih efisien tapi kaku, yang loosely coupled lebih fleksibel tapi bisa lebih mahal. Nah, intinya itu semakin besar terotomasi dan terintegrasi semakin rendah biaya, tapi semakin rendah pula fleksibilitas dan sebaliknya. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya. Ketiga dimensi tadi itu jadi dasar produk proses matrix yang dikembangkan Hayes dan Will Wright dari Harvard Business School. Cara bacanya itu adalah ini untuk gambar yang figur 6.6. Sumbu horizontal menunjukkan volume pasar dan sumbu vertikal menunjukkan variasi produk. Di dalam matriks ini ada garis diagonal sebagai posisi ideal. Kalau operasi melayani pasar volume tinggi, variasi rendah seperti produksi komponen massal, mereka butuh teknologi besar, terotomasi, dan terintegrasi agar bisa bersaing dari sisi harga. Sebaliknya, kalau melayani pasar volume rendah, variasi tinggi seperti jasa konsultasi atau produk custom, mereka butuh teknologi kecil dan fleksibel karena yang dinilai pasar bukan harga, tapi kemampuan menyesuaikan diri. Yang penting itu jangan sampai melenceng dari diagonal. Operasi yang terlalu ke kanan, diagonal punya kemampuan berlebih yang sia-sia dan membebani biaya. Yang terlalu ke kiri justru tidak cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pasar dan berpotensi kehilangan pelanggan. Nah, posisi dalam matriks ini tidak statis, bisa berubah seiring pertumbuhan bisnis. Nah, contohnya bisnis es krim artisanal awalnya diproduksi di dapur sendiri. Volume kecil, baik varian rasa. Ini posisi A. Setelah berkembang, investasi fasilitas produk yang lebih besar tapi masih perlu fleksibilitas. Ini posisi B. Kalau sudah skala massal dengan satu atau dua rasa dominan, butuh lini produksi kontinu yang besar dan terintegrasi. Ini posisi C. Pergerakan dari A ke C ini disebut moving down the diagonal dan wajar terjadi seiring bisnis tumbuh. Banyak perusahaan jasa keuangan juga melakukan ini, mengganti pekerjaan clerical manual dengan teknologi otomasi berskala besar untuk memangkas biaya. Masalahnya, pasar sekarang tuh tidak bisa lagi hanya memilih satu. Fleksibel saja atau murah saja, dua tekanan berjalan bersamaan. Di satu sisi, fragmentasi pasar terus meningkat. Konsumen minta kustomisasi makin banyak, volume per produk makin kecil. Jadi, fleksibilitas makin krusial. Di sisi lain, tekanan kompetitif memaksa efisiensi biaya. Tidak ada toleransi untuk operasional yang mahal, apalagi di industri seperti perbankan yang sangat diperhatikan investor. Ini membuat trade-off tradisional antara biaya dan fleksibilitas tidak lagi memadai. Jawabannya ada di perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan 3 hal baru. Scalability, teknologi bisa fleksibel di skala kecil tapi cepat diperbesar saat permintaan naik. Analytical content, otomasi kini bisa menghasilkan analisis mendalam seperti yang dilakukan manusia. Connectivity, integrasi antar sistem bisa dilakukan tanpa
tanpa kekakuan coupling tradisional. Hasilnya, kurva trade-off bergeser. Operasi bisa mendekati performa tinggi di dua sisi sekaligus. Tapi perlu diingat, trade-off tidak hilang sepenuhnya. Pilihan teknologi tetap punya konsekuensi. Nah, jadi kesimpulannya, produk proses matrix membantu manajer operasional menyelaraskan pilihan teknologi dengan kebutuhan pasar dan memahami bahwa seiring perkembangan bisnis dan teknologi, posisi itu harus dievaluasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan proses teknologi strategi. Jadi inti bab ini, keputusan teknologi proses bukan urusan teknisi, tapi keputusan strategis. Akan ada 6 bagian dengan tantangan IT sebagai fokus utama. Teknologi itu punya dampak besar pada semua operasi, tapi sering diperlakukan seperti black box. Padahal manajer harus jawab 3 pertanyaan. What, pilihan teknologi apa yang ada, why, kenapa bisa kasih keunggulan, how, gimana cara berhasil. Jadi manajer itu tak perlu jadi insinyur, tapi harus paham cukup untuk bertanya hal yang tepat. Selanjutnya, apa itu proses teknologi strategi? Jadi keputusan strategis adalah tentang peran teknologi proses dalam operasi. Ada direct teknologi, yaitu mengolah input langsung seperti mesin produksi, dan indirect teknologi, mendukung proses seperti sistem informasi berdasarkan inputnya, material information, dan customer processing. Jadi teknologi modern sering menggabungkan ketiganya. Contohnya sistem check-in bandara. Selanjutnya ada 3 dimensi teknologi. Teknologi harus menyesuaikan volume dan variety pasar lewat 3 dimensi. Yang pertama ada scale, skala besar, biaya murah tapi rentan, dan bisa dibayangkan satu mesin sortir besar rusak versus 10 mesin kecil. Di era IT jadi scalability, automation, soal campur tangan manusia. Di era IT jadi analytical, content, coupling, integrasi antar mesin. Di era IT jadi connectivity. Terus selanjutnya ada produk proses matrix. Jadi matrix Hayes dan Wheelwright itu menghubungkan kebutuhan pasar dengan karakteristik teknologi. Ada garis diagonal natural fit, contoh ice cream. Posisi A, produksi rumahan. B, fasilitas kecil. C, continuous flow mass market. Kalau off diagonal, kanan sama dengan terlalu fleksibel jadi mahal, kiri kurang fleksibel jadi opportunity cost. Tapi pasar modern menuntut volume rendah plus biaya rendah. Disinilah IT rich teknologi berperan. Ini membawa kita ke fokus utamanya. Jadi fokus utama yang pertama ada IT challenge. Investasi IT tidak otomatis kasih return. 2 angka menyebutkan 3-75% proyek IT gagal, dan 200-300% cost overrun di ERP. Anggaran 10 miliar bisa jadi 30 miliar. Yang menarik, penyebabnya bukan teknologi, tapi kurangnya alignment dengan strategi perusahaan, change manager lemah, dan integrasi organisasional buruk. IT strategi harus jadi bagian integral dari operation strategi. Terus selanjutnya ada 3 kategori IT. Jadi yang pertama ada function IT, satu tugas, CAD, spreadsheet, bisa diadopsi tanpa ubah organisasi. Yang kedua ada enterprise IT, jadi seluruh organisasi ERP butuh perubahan luas dan paling sering bermasalah. Yang ketiga ada network IT, jadi pertukaran antar orang kayak email, dampaknya itu emergent. Salah satu memahami tipe IT, salah strategi implementasi. Yang selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP mengintegrasikan seluruh bisnis. Data dimasukkan sekali, tersedia di seluruh organisasi. Strukturnya integrate database di tengah, dikelilingi modul finance, sales, HR, operation, purchasing, service. Tapi biayanya luar biasa, kayak korporasi besar habis ratusan juta euro. Di buku menyebutkan double edged sword.
manfaatnya visibilitas, efisiensi, kontrol, dan integrasi supply chain. Tantangannya biaya tinggi, pelatihan ulang besar, sulit kesepakatan enterprise-wide, dan weakest link. Yang menarik, banyak perusahaan justru mengubah proses bisnis untuk match ERP karena modifikasi software berarti bug dan biaya membengkak. Untuk selanjutnya ada 4 pelajaran penting. 1. IT strategi sama dengan operation strategi. 2. Pilih tipe IT sesuai tujuan. Terus yang ketiga ada proses software. Yang keempat ada kegagalan adalah masalah manusia, bukan mesin. IT yang sukses butuh kombinasi alignment strategis, change management, dan kemampuan menyesuaikan proses. Selanjutnya ada evaluating proses teknologi. 3 kriteria yang harus digunakan bersama: feasibility, seberapa sulit diadopsi, skill dana, daya serap perubahan. Yang kedua ada accessibility, seberapa worthwhile, ROI, dampak pada performa objektif. Yang ketiga ada vulnerability, apa resikonya, kayak teknis pasar, opsional, strategis. Jadi 5 takeaway proses teknologi adalah keputusan strategis 3 dimensi bertransformasi di era IT. IT modern bisa memotong diagonal tradisional. Tantangan IT terbesar adalah alignment dan organisasional, bukan teknis. Selalu evaluasi dari feasibility, acceptability, vulnerability. Jadi intinya keputusan teknologi adalah keputusan strategis untuk IT. Kegagalan biasanya bukan karena teknologi, tapi gagal alignment dan change management. Selanjutnya saya akan bahas case yaitu Hagen Style dan hubungannya dengan analisis teknologi evaluasi. Nah, analisis teknologi proses di Hagen Style itu menunjukkan tantangan strategis dalam transisi dari model operasional lama ke model bisnis baru. Nah, berikut adalah evaluasi menggunakan kerangka kerja visibility, acceptability, dan vulnerability berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama, visibility atau kelayakan. Nah, Hagen Style memiliki keterampilan dan sistem yang sangat mumpuni untuk operasi volume tinggi saat ini. Namun, sistem tersebut tidak visible untuk mendukung model bisnis baru. Yang pertama, keterbatasan teknis, yaitu sistem IT, jalur pengawasan, dan pengaturan pengiriman perusahaan dirancang untuk pesanan besar dari berbagai perwakilan, bukan untuk pesanan individual kecil, katalog, atau pengiriman besar ke toko diskon. Yang kedua, ada keterampilan. Perusahaan tidak memiliki pengalaman yang tepat dalam mengoperasikan sistem distribusi yang diperlukan untuk saluran baru tersebut. Mengembangkan kemampuan internal baru akan sangat mahal dan memerlukan perubahan besar yang mungkin membebani organisasi. Yang kedua, ada acceptability atau daya terima. Nah, khusus mengenai teknologi proses di Hagen Style diuji oleh sejauh mana ia dapat memberikan manfaat strategis. Pertama, ada finansial. Perusahaan merencanakan bahwa 35% bisnisnya akan berasal dari saluran baru dalam 4 tahun. Jed Meyer, VP dari distribusi, menilai bahwa mencoba memaksa sistem yang ada untuk menangani pesanan katalog atau toko diskon tidak layak secara finansial dibandingkan dengan subkontrak. Yang kedua ada pasar. Agista menyadari bahwa mereka harus beradaptasi karena model perwakilan door-to-door sedang mengalami penurunan. Agar tetap relevan, mereka perlu memilih strategi teknologi yang mendukung efisiensi saluran baru atau memposisikan ulang keahlian mereka yang sudah ada, yaitu menjadi penyedia jasa pemenuhan untuk perusahaan lain seperti Lafarge Cosmetics untuk mempertahankan profitabilitas. Yang terakhir, yang ketiga ada vulnerability atau kerentanan. Risiko kegagalan operasional menjadi poin krusial dalam pertimbangan strategis perusahaan. Risiko pasar, ketergantungan pada saluran perwakilan yang menurun membuat bisnis Style rentan. Nah, yang kedua ada risiko strategis. Jitmeyer secara eksplisit mengidentifikasi kerentanan jika mereka memaksakan diri masuk ke model baru tanpa pengalaman, mereka akan kesulitan menangani volume atau jenis pesanan yang berbeda. Dan yang terakhir ada strategi mitigasi. Nah, untuk mengurangi risiko ini, perusahaan mempertimbangkan untuk memfokuskan kembali pada apa yang mereka ketahui, yaitu operasional pemenuhan volume besar dan mengalihdayakan pengiriman untuk saluran baru kepada spesialis, seperti FedEx atau UPS, untuk menghindari kerentanan operasional yang tidak perlu. Nah, secara keseluruhan, Hagenstyle berada pada persimpangan di mana teknologi proses yang sangat sukses untuk model lama justru menjadi penghalang bagi fleksibilitas masa depan. Masa perusahaan untuk memilih antara investasi yang mahal dan berisiko atau mengubah orientasi bisnis strategi sepenuhnya.
Pada kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai Hagenstyle, sebuah perusahaan pemasaran langsung terkemuka di Amerika Serikat yang berhubungan dengan proses teknologi strategi. Slack and Lewis mendefinisikan strategi ini sebagai cara kita mengevaluasi dan memilih teknologi berdasarkan karakteristik operasinya. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu adalah teknologi langsung, di mana bertindak langsung pada sumber daya. Di Hagenstyle, ini adalah ban berjalan atau conveyor otomatis yang dispenser mekanis yang memasukkan barang ke kotak pesanan. Nah, itu adalah teknologi tidak langsung, yaitu untuk membantu koordinasi. Contohnya adalah sistem informasi Hagenstyle yang menerima pesanan via internet, faksimili atau surat, lalu mengatur urutan pengepakan agar sesuai dengan jadwal truk pengirim. Hagenstyle berevolusi dari produsen plastik menjadi raksasa pemasaran langsung melalui jaringan representatif lokal. Keunggulan kompetitif mereka terletak pada pusat distribusi di Atlanta dan New Jersey yang sangat canggih. Ini ditunjukkan bagaimana dengan volume dan varietas yang mereka miliki. Volume tinggi, di mana proses pengepakan mereka distandarisasi. Sekitar 45% pesanan diproses sepenuhnya secara otomatis melalui dispenser dan pengecekan berat digital. Hasilnya adalah biaya per pesanan lebih rendah, kesalahan pengepakan minimal, dan throughput yang sangat cepat dibandingkan pesaing. Ini adalah bukti suksesnya teknologi yang fit dengan model bisnis tradisional mereka. Namun, strategi teknologi proses harus adaptif. Masalah muncul saat pasar bergeser. Model representatif mulai menurun dan Hagenstyle mencoba masuk ke saluran baru, yaitu toko diskon dan katalog. Di sini terletak tantangan strategisnya, di mana toko diskon membutuhkan pengiriman besar dalam varietas sempit, dan katalog membutuhkan pengiriman individu dalam jumlah sangat kecil, 1 atau 2 barang langsung ke pelanggan. Teknologi Slick yang dimiliki Hagenstyle saat ini ternyata selalu kaku. Sistem TI dan lini pengepakan mereka didesain untuk pemesanan ukuran menengah, 20 hingga 50 item. Untuk para representatif, teknologi yang sangat efisien untuk satu tujuan bisa menjadi beban berat jika strategi pasar berubah. Kasus Hagenstyle ini mengajarkan bahwa memilih teknologi proses melibatkan trade-off atau pertukaran. Investasi tahunan pada sistem otomatis memberikan efisiensi biaya, tetapi mengurangi fleksibilitas untuk menangani jenis pesanan yang sangat berbeda. Manajer operasi seperti Jet Meyer di Hagenstyle kini harus memutuskan apakah berinvestasi pada teknologi baru yang lebih fleksibel, mensubkontrakkan distribusi ke spesialis seperti FedEx, atau tetap fokus pada kapasitas lama dengan menarik klien baru seperti Leverage Cosmetics. Kesimpulannya adalah strategi teknologi proses bukan tentang memiliki alat tercanggih, tetapi tentang memastikan teknologi tersebut selaras dengan tuntutan pasar, baik dalam hal volume, varietas, maupun kecepatan. Hagenstyle menunjukkan bahwa kesuksesan masa lalu bukan jaminan jika teknologi tidak mampu beradaptasi dengan masa depan. Dalam case Hagenstyle, perusahaan beroperasi di industri fashion yang memiliki karakteristik variasi produk yang tinggi dan permintaan yang cenderung berubah-ubah. Jadi produk fashion biasanya tidak diproduksi dalam jumlah sangat besar untuk satu desain, melainkan dalam berbagai model dengan jumlah terbatas. Ini berarti Hagenstyle lebih berada pada kondisi low to medium volume dan juga high variety. Dengan kondisi tersebut, Hagenstyle tidak cocok menggunakan teknologi mass production yang kaku dan sangat terstandarisasi. Jika mereka memaksakan menggunakan teknologi tersebut, mereka akan kehilangan fleksibilitas untuk mengikuti tren pasar yang cepat berubah. Sebaliknya, Hagenstyle lebih tepat menggunakan teknologi yang lebih fleksibel seperti batch production yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan berbagai desain dalam jumlah terbatas, menyesuaikan produksi dengan tren fashion, serta merespons perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat. Namun pilihan ini juga membawa tantangan, yaitu teknologi yang fleksibel cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan produksi massal. Oleh karena itu, Hagenstyle harus mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas untuk mengikuti tren dan juga efisiensi biaya agar tetap kompetitif. Oke, tadi kita kan sudah membahas teorinya. Sekarang kita akan melihat bagaimana konsep produk proses matriks itu benar-benar terjadi di dunia nyata melalui studi kasus Hagenstyle. Nah, Hagenstyle ini tuh perusahaan direct marketing peralatan dapur di Amerika yang punya 2 distribution center dengan sistem packing otomatis, terintegrasi dan berskala besar. Kalau kita petakan ke dalam produk proses matrix, bisnis tradisional mereka jelas berada di posisi yang tepat pada diagonal.
melayani volume tinggi dari ribuan representatif dengan variasi produk yang relatif terbatas dan standar. Teknologi mereka, skala besar, otomasi tinggi, tightly coupled, sesuai, sempurna. Masalah datang ketika pasar berubah. Hegel Style terpaksa masuk ke dua channel baru, katalog dan discount store. Nah, dan inilah yang disebut tekanan pasar yang kita bahas sebelumnya. Channel katalog artinya melayani ribuan pelanggan individu dengan pesanan 1 hingga 2 item saja. Volume rendah, variasi sangat tinggi. Ini butuh teknologi fleksibel seperti FedEx atau UPS, bukan sistem otomasi massal milik Hagen. Sebaliknya, discount store artinya sedikit pelanggan besar dengan pesanan produk terbatas, volume besar, variasi sangat rendah. Ini tuh cocok untuk perusahaan distribusi konvensional, bukan sistem yang dirancang untuk ribuan representatif. Kedua channel baru ini menarik Hagen ke dua arah berbeda dari diagonal mereka, dan sistemnya yang sangat efisien justru jadi hambatan karena terlalu rigid untuk beradaptasi. Solusi yang dipertimbangkan Jet Meyer, subcontracting, menyerahkan dua channel baru ke pihak yang memang ahlinya, dan justru menawarkan kapasitas distribusi mereka sendiri ke perusahaan lain seperti Lavage Cosmetics yang punya kebutuhan serupa dengan bisnis tradisional Hagen. Nah, kasus Hagen Style membuktikan bahwa memilih teknologi yang proses yang salah atau tidak menyesuaikan posisi di diagonal saat pasar berubah bisa jadi ancaman serius bagi operasi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang evaluasi proses teknologi. Nah, proses teknologi strategi adalah keputusan strategis tentang bagaimana teknologi dipakai dalam proses operasional perusahaan, baik teknologi langsung untuk produksi atau jasa maupun teknologi pendukung seperti infrastruktur dan IT. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk menekan biaya, tetapi juga untuk mendukung kualitas, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan efisiensi operasi. Nah, yang pertama ada visibility. Nah, visibility itu menilai apakah teknologi mungkin diterapkan dari sisi sumber daya. Ada 4 pertanyaan utama. Apakah organisasi punya keterampilan yang dibutuhkan? Apakah jumlah sumber dayanya cukup? Apakah dananya tersedia? Dan apakah organisasi sanggup menghadapi perubahan besar dalam kebutuhan sumber daya tersebut? Nah, contohnya mungkin perusahaan mampu membeli teknologi baru, tetapi menganggap tidak visible jika perubahan yang dibutuhkan terlalu cepat dan membebani organisasi. Nah, kasus Nestle menunjukkan contoh teknologi modular factory yang lebih cepat dibangun, lebih murah, dan lebih fleksibel dibanding pabrik tradisional. Yang kedua ada acceptability. Nah, acceptability menilai apakah teknologi layak dipilih karena memberi manfaat yang cukup besar. Penilaiannya dilihat dari 3 sisi. Hasil finansial, dampaknya pada kebutuhan pasar, dan dampaknya pada sumber daya operasi. Nah, dari sisi finansial, materi menekankan pentingnya life cycle cost dan net present value atau NPV, yaitu memperhitungkan seluruh biaya dan manfaat sepanjang umur investasi serta nilai waktu dari uang. Dari sisi pasar, teknologi dapat mempengaruhi kualitas kecepatan, dependability, fleksibilitas, dan biaya, bukan hanya cost reduction semata. Nah, dan yang terakhir ada vulnerability. Nah, vulnerability membahas risiko atau kerentanan jika teknologi gagal atau tidak berjalan sesuai harapan. Nah, risiko ini bisa berasal dari perubahan pasar, regulasi, penerimaan sosial, atau implementasi yang tidak tepat, respon pesaing, ketergangguan pada sumber daya, dan beban finansial. Nah, contoh yang bisa dibahas adalah robot di lingkungan pelanggan yang bisa menimbulkan risiko keselamatan dan reputasi. Karena itu, evaluasi teknologi harus melihat bukan hanya potensi manfaat, tetapi juga kemungkinan dampak buruk jika terjadi masalah.